Halo Sobat Senyum, selamat datang di channel Berbagi Senyum. Karena kekuatan senyum sangat menakjubkan, maka hanya di channel ini kamu akan selalu tersenyum. Cie-cie, senyum-senyum. Wow. Negeri Senyum, sebutan untuk negara Thailand yang juga dikenal dengan negaranya para transgender. Kamu tahu nggak? Kalau transgender di Thailand itu sudah berlangsung ribuan tahun loh. Sejarah paling kuno tercatat pada periode kerajaan Ayutthaya, di mana ada beberapa selir kerajaan saat itu diketahui bertelanjang dan berpelukan dalam tidur. Yang membuat Raja Trailok pada saat itu menyatakan bahwa jika selir bertindak atau memperlakukan satu sama lain sebagai kekasih, maka mereka akan dicambuk sebanyak 50 kali. Berkembang pada era Raja Rama I, putranya yang dikenal dengan Pangeran Kraison memiliki grup teater yang semua aktornya adalah pria dengan pakaian dan perhiasan mahal. Mereka ini didandani layaknya wanita pada saat festival. Salah satu yang terkenal adalah Festival Loy Krathong. Loy Krathong adalah festival Thailand yang dirayakan setiap tahun di seluruh kerajaan Thailand dan negara-negara terdekatnya. Di era inilah transgender lebih berkembang. Wow. Pada abad 20, Thailand modern, semua pria Thailand berusia 21 tahun harus mengikuti wajib militer. Pria yang melapor untuk wajib militer diklasifikasikan menjadi 4 kelompok menurut kondisi fisiknya. Yang pertama adalah orang dengan fisik normal. Yang kedua, orang yang fisiknya tidak normal. Yang ketiga adalah orang dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu 30 hari. Dan yang keempat adalah orang yang penyakitnya tidak sesuai dengan militer. Pria dengan fisik tidak normal atau banci secara otomatis ditolak dan diberikan dokumen pengecualian yang dikenal sebagai Sordor 43 yang dicap dengan kata gangguan mental permanen. Hal ini mempersulit waria untuk melamar pekerjaan di pemerintahan, perusahaan negara, atau perusahaan lain yang mensyaratkan bukti wajib militer di Thailand. Beranjak ke awal 2000-an, kelompok aktivis LGBT termasuk individu transgender mulai bergerak untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu LGBT dan memperjuangkan hak-hak mereka di Thailand. Kampanye, aksi protes, dan pendidikan publik menjadi alat penting dalam mengubah persepsi masyarakat dan menghasilkan dukungan untuk hak-hak transgender. Nong Tom, seorang petinju transgender terkenal, berperan penting dalam perjuangan untuk pengakuan transgender di Thailand. Kasus hukumnya pada tahun 2003 ketika dia berusaha untuk mengganti nama dan jenis kelamin dalam akta kelahirannya menjadi sorotan publik dan membawa perhatian pada isu transgender. Wow. Akhirnya pada tahun 2007, pemerintah Thailand meluncurkan kebijakan yang memungkinkan individu transgender untuk mendapatkan kartu identitas khusus yang mencantumkan jenis kelamin yang diakui oleh pemerintah. Kartu identitas ini memungkinkan individu transgender untuk mengidentifikasi diri mereka sesuai dengan identitas gender yang mereka klaim. Di sisi lain, ajaran dan kepercayaan Buddhisme yang umum di Thailand juga mengizinkan adanya kelamin ketiga ini, walaupun menimbulkan pro dan kontra, khususnya di daerah-daerah yang pedesaan yang masih kental dengan kepercayaannya. Pengakuan resmi terhadap identitas transgender di Thailand membantu mempromosikan penerimaan terhadap mereka dalam berbagai aspek kehidupan loh, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan juga layanan kesehatan.
Ini juga memberikan legitimasi hukum bagi individu transgender dalam transaksi resmi seperti pernikahan dan kepemilikan properti. Bukan hanya itu saja loh, para transgender di Thailand juga merasa terdukung dengan adanya event-event dan festival yang memungkinkan para transgender ini memiliki status sosial yang tinggi. Salah satunya adalah Miss Tiffany's Universe. Ini adalah kontes kecantikan untuk para wanita transgender yang diadakan setiap tahun dengan hadiah-hadiah yang istimewa seperti piala, mahkota, uang tunai, kendaraan, perhiasan, dan banyak lagi. Oh ya, Miss Tiffany's Universe ini banyak disetarakan dengan ajang kecantikan Miss Universe, Miss World, Miss Grand International loh, Sobat Senyum. น้องทุกคนจะมาถึงจุดนี้ได้ หนูต้องผ่านอะไรมาบ้าง นึกถึงภาพนั้นเมื่อวันที่คุณขึ้นบนเวทีนั้นแล้วว่า stage lights people judges and everything that you fought for is right thereและ Miss Tiffany 2020 The Next Level ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข หมายเลข 10 ค่ะ Itu semua memotivasi para transgender baru untuk lebih bertekad dalam merubah bagian-bagian tubuhnya hingga operasi jenis kelamin. Dengan didukung banyaknya praktek medis yang modern di Thailand, para transgender memiliki akses lebih mudah ke hormon dan operasi. Apalagi toko obat lokal dapat menyediakan bahkan sampai 23 sediaan hormonal yang dijual bebas. Sehingga perkembangan transgender di Thailand sangat meningkat cepat seiring dengan dukungan dari lingkungan. Mengutip dari situs web zuziworld.com, Thailand memiliki populasi sebanyak 70.232.870 jiwa, dengan 300.000 diantaranya adalah sebagai transgender yang tersebar di kota-kota besar di Thailand. Nah, di Thailand sendiri istilah transgender atau ladyboy lebih dikenal dengan sebutan katoy. Kalau di Indonesia waria begitu ya, Sobat Senyum. Katoy Thailand sangat sulit dibedakan dengan wanita asli karena mulai dari suara hingga parasnya benar-benar menyerupai wanita asli loh. Seorang pembisnis Tiongkok yang pergi ke Thailand bernama Bao sampai menceraikan istri sahnya loh, karena terpesona hingga tak sabar untuk menikahi Ratu Ladyboy, atau yang terkenal dengan nama Yosirin, yang mendapatkan predikat sebagai katoy tercantik di dunia. Meskipun kisah ini tidak bisa dipahami kebanyakan orang,
Nyatanya kehidupan rumah tangga mereka sangat stabil dan bahagia loh Sobat Senyum. Walau demikian, negeri senyum ini sangat digemari loh oleh turis sebagai salah satu destinasi liburan. Makanya apapun yang terjadi di Thailand pasti menarik perhatian dunia. Apalagi kebebasan transgender di Thailand ini menjadi daya tarik utama bagi para turis dunia loh. Bahkan profesi artis sampai pejabat banyak juga dari kalangan transgender loh Sobat Senyum. Wah, menurut pandangan kamu gimana nih Sobat Senyum?